Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Sarciana Selan. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Geografi, Semester 1, Kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi alam di lingkungan sekitar. Lokasi pembuatan video ini bertempat di Mata Angin. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geologi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Sejarah geologi bumi. Sejarah geologi bumi meliputi peristiwa besar yang terjadi di bumi pada masa lalu sesuai dengan skala waktu geologi, sistem pengukuran kronologis berdasarkan penelitian terhadap lapisan batuan planet atau stratigrafi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu akibat areksi nebula surya, masa terbentuk cakram debu dan gas yang merupakan sisa-sisa dari pembentukan matahari yang juga menciptakan seluruh tata surya. Permukaan bumi pada awalnya meleleh akibat aktivitas vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan benda langit lainnya. Pada akhirnya, lapisan luar planet ini mendingin dan mengeras yang kemudian membentuk kerak padat setelah uap air mulai terkumpul di atmosfer. Bulan terbentuk tak lama setelah pembentukan bumi, diduga akibat terjadinya tabrakan antara benda langit seukuran Mars dengan bumi yang menyebabkan beberapa massa benda langit ini menyatu dengan bumi dan secara signifikan mengubah komposisi internal bumi. Akibat tabrakan ini, sebagian materi bumi terlepas keluar angkasa yang pada akhirnya membentuk bulan. Pelepasan gas dan aktivitas vulkanis menciptakan atmosfer primordial. Kondensasi uap air dipadukan dengan es yang berasal dari komet dan asteroid menciptakan lautan. Permukaan bumi terus mengalami proses pembentukan kembali selama ratusan juta tahun. Akibatnya, benua terbentuk dan terbelah berulang kali. Benua bergerak di seluruh permukaan bumi dan bergabung untuk membentuk superbenua. Sekitar 750 juta tahun silam, superbenua paling awal yang diketahui, Rodinia, mulai terpisah. Benua yang terpisah ini kemudian membentuk Panutia 600 juta tahun silam dan pada akhirnya membentuk Pangaea yang kemudian terpisah lagi 180 juta tahun silam. Saman es dimulai sekitar 40 juta tahun silam dan kemudian mencapai puncaknya pada akhir Pliocene. Wilayah kutub telah mengalami siklus glasiasi dan pencairan es berulang kali yang berulang setiap 40.000 sampai 100.000 tahun. Periode glasial terakhir pada Saman es berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Geologi dapat digolongkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kompleks, mempunyai pembahasan materi yang beraneka ragam, namun juga merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang menarik untuk dipelajari. Ilmu ini mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua samudra, cekungan, dan rangkaian pegunungan. Proses-proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi seperti orogenesa dan epirogenesa, magmatisme dan aktivitas vulkanisme, sedangkan gaya eksogen adalah gaya yang bekerja di permukaan bumi seperti pelapukan, erosi dan mass wasting serta sedimentasi. Gaya endogen maupun eksogen merupakan gaya-gaya yang memberi andil terhadap perubahan bentuk bentang alam atau landscape yang ada di permukaan bumi. Landscape atau bentang lahan atau bentang alam merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya
khususnya seperti yang digambarkan dalam lukisan. Dalam hal fisik, istilah landscape menyatakan penafsiran visual atas susunan tanah, karena ini adalah cara utama di mana landscape dirasakan. Landscape terdiri atas beberapa kategori unsur utama seperti bentuk tanah, vegetasi, unsur struktural buatan manusia, kedalaman dan luas pandangan. Landscape bisa termasuk juga badan air, bentuk kehidupan lain seperti fauna, keberadaan manusia, representasi artistik buatan manusia, dan arah pencahayaan. Bentuk tanah didasarkan pada sekumpulan unsur yang termasuk ketinggian, kecuraman, orientasi, stratifikasi, pajanan cadas, dan jenis tanah. Menurut namanya, bentuk tanah termasuk gundukan, bukit, tebing, lembah, dan lain-lain. Praktik mendesain landscape untuk kepuasan visual dan aspek fungsional lainnya adalah arsitektur landscape, yang ahlinya disebut arsitek landscape. Bila istilah landscape merujuk pada lukisan diam, cuaca dan keadaan udara juga unsur penting. Contoh bentang alam yang terdapat di sekitar daerah Matani seperti perbukitan, sungai, dan lain sebagainya. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Dalam pengelompokannya, batuan dibedakan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel dan proses pembentukannya. Secara umum, batuan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga batuan tersebut mempunyai beberapa jenis lagi. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipabisal. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan di sedimen dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen biokimia, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen vulkanik. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis. Berikut ini penjelasan jenis batuan metamorf tersebut. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Beberapa contoh dari batuan metamorf ini yaitu batu marmer, batolit, lakolit, dan batuan sil. Yang kedua, batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional merupakan sebuah kumpulan batuan metamorf dalam ukuran yang cukup besar dan luas. Yang ketiga, batuan metamorf katalastik. Batuan ini terjadi karena adanya proses mekanisme deformasi mekanis. Jadi, ketika ada dua lempeng yang saling bergesekan, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Yang keempat, batuan metamorf tindihan. Metamorf tindihan ini merupakan hasil dari batuan yang tertimbun
dalam keadaan yang sangat dalam hingga mencapai perubahan suhu yang sangat drastis. Batuan ini bisa berubah menjadi batuan metamorf regional jika terjadi perubahan suhu dan tekanan yang terjadi secara terus. Contoh jenis-jenis batuan yang berada di daerah tempat tinggal saya itu seperti yang pertama, batu obsidian, yang kedua, batu basalt, yang ketiga, batu pasir, yang keempat, batu gamping, dan yang terakhir, batu kuarsa. Flora dan fauna. Flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di muka bumi. Beberapa faktor seperti tanah, iklim, bentuk muka bumi, dan faktor dari makhluk hidup lainnya ternyata mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Beberapa contoh jenis flora dan fauna yang ada di daerah tempat tinggal saya seperti pada gambar berikut. Rentan bencana yang sering terjadi di daerah tempat tinggal saya adalah banjir. Penyebab dari sering terjadinya banjir di daerah ini adalah karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada. Alhasil air sungai akan meluap dan mengenai wilayah daratan yang biasanya kering. Minimnya daerah resapan juga menjadi penyebab jadinya banjir di daerah tempat tinggal saya. Pemanfaatan lahan atau land use adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu. Masyarakat di sekitar tempat tinggal saya memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman, contohnya seperti jagung, pisang, berbagai jenis bunga, dan sebagainya.